Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan bercerita dengan pemirsa, berbagi pengalaman selama saya tinggal di Malaysia ini. Saya sudah lumayan lama ya tinggal di Malaysia ini, mungkin ada 15 atau 13 tahun seperti itu, saya sudah lupa pemirsa. Dan saya mengetahui lebih banyak lagi hal-hal yang menarik di Malaysia ini selepas saya atau sehabisnya saya menikah dengan orang Malaysia. Nah, pasti pemirsa mau tahu kan, apa saja hal-hal yang menarik, yang terbaik dari Malaysia ini. Saya ambil 3 contoh saja. Tapi bagi pemirsa yang belum lagi subscribe channel saya, tolong subscribe sebagai dukungan untuk channel saya Burung Naga. Jangan lupa untuk bunyikan juga notification-nya agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaru dari saya berikutnya. Dan yang sudah subscribe saya, terima kasih karena senantiasa mendukung saya dengan cara menonton saya mengucapkan terima kasih. Semoga pemirsa semua dilimpahkan berkat dan dilimpahkan rezeki. Amin. Baiklah, daripada menunggu lama-lama memakan waktu, jadi saya akan memulai cerita apa saja hal yang terbaik dari Malaysia ini. Nah, banyak hal yang menarik di Malaysia ini ya. Contohnya seperti kebersihan yang sebelum ini saya sudah ceritakan di video saya sebelum ini. Kebersihan ya kan. Attitude. Nah, selepas saya menikah, saya mengetahui banyak hal lagi yang menarik di Malaysia ini ya kan. Bahkan kenapa negara-negara lain itu betah banget tinggal di Malaysia, dan kenapa negara-negara lain itu ingin sekali tinggal di Malaysia. Salah satunya saya akan ceritakan, satu itu tentang toleransi di Malaysia ini. Jadi rakyat Malaysia itu toleransinya sangat bisa kita nilai. Di sini ada suku Dayak ya kan, orang Sabah ya kan. Bahkan kalau tentang agama, saya sebutkan agama saja, agama Islam, non Muslim ya kan, Hindu dan Buddha ya kan. Tetapi di sini toleransi mereka sangatlah besar. Kenapa? Di sini itu jarang sekali dan tidak pernah terjadi kerusuhan tentang yang namanya di tempat beribadah sesama agama lain begitu. Contohnya membakar rumah ibadah orang lain itu nggak ada. Tidak pernah ada terjadi di sini pembakaran masjid, pembakaran gereja, pembakaran tokong, pembakaran kuil. Di sini tidak ada. Tidak pernah terjadi. Karena apa? Rakyat Malaysia sangat bertoleransi, menghargai, respect each other, respect terhadap agama lain. Tidak pernah mengganggu agama lain, begitu. Oke? Lalu seperti saya di sini bertetangga dengan orang Muslim, ya kan? Tidak pernah kami saling singgung menyinggung. Bahkan kalau tetangga saya itu raya, dia akan memberikan seperti rendang ya kan. Begitu juga saya, kalau saya ada masak, tidak ada resis itu di sini nggak ada. Nah, jadi Malaysia itu terkenal dengan toleransinya. Jadi kenapa tidak kita bisa contoh ya tentang toleransi beragama ini, kan bisa mempersatukan. Jadi di sini memang jarang sekali ya yang namanya kita dengar demo-demo, itu nggak ada di sini begitu. Karena apa? Rakyatnya sangat bertoleransi dengan agama. Yang kedua, hospital. Kenapa? Hospital di sini itu sangat murah ya pemirsa. Karena apa? Saya ceritakan pengalaman saya melahirkan anak yang kedua. Di mana saya itu melahirkan anak kedua itu saya ditahan karena anak saya sakit kuning ya kan.
Saya nggak tahu sakit apa kalau di Indonesia, tapi di sini sakit kuning, kuningnya tinggi banget, hampir 200 lebih. Jadi harus dirawat inap selama 1 minggu lebih begitu ya kan. Saya tidak melahirkan tidak secara operation karena saya memang tidak mau operation, saya mau normal ya kan. Nah, bayangkan aja selama 1 minggu itu saya pikir saya akan menghabiskan biaya yang banyak, tetapi tidak pemirsa. Bahkan di hospitalnya itu disediakan makanan 3 kali sehari ya kan, belum lagi tea time untuk makan minum teh sore hari. Itu selama 7 hari dengan biaya melahirkan saya ya, kita gabungkan aja biaya melahirkan saya dan rawat inap anak saya selama 1 minggu, dengan saya juga ikut juga di situ selama 1 minggu, itu hanya dikenakan biaya sebanyak 70 ringgit saja. 70 ringgit saja. Nah, begitu. Jadi sangat murah ya, karena apa? Kalau di sini itu sangat murah sekali. Bahkan kalau soal klinik itu, anak yang berumur 1 bulan sampai 1 tahun itu imunisasi dia gratis. Begitu. Itu di klinik ya. Kita cerita soal klinik di pemerintah aja ya kan, karena kenapa kalau ada hal yang mudah murah ngapain kita cari yang mahal ya kan, apalagi jenis saya ini yang maunya yang murah-murah ya pemirsa. Tapi walaupun itu murah ya kan, walaupun itu pemerintah punya, tetapi layanan dan kualitasnya sangat bagus pemirsa. Bahkan ibu mengandung di sini diwajibkan dari umur 1 bulan hamil sehingga sampai dia melahirkan itu harus rutin cek di klinik. Tapi gratis pemirsa, tidak dipungut biaya. Ya. Walaupun seperti saya ini atau teman-teman lain yang pakai paspor, yang penting suaminya orang Malaysia begitu. Karena kalaupun saya atau kami ini pakai paspor tapi kami menikah dengan orang Malaysia, itu sudah ikut pisah suami atau ikut pisah istri ya. Kalau yang laki-laki menikah dengan wanita Malaysia, ya dia akan ikut pisah istri dia begitu. Dan kemudahan atau fasilitas di Malaysia ini bisa dinikmati oleh kami walaupun kami pakai paspor. Beda dengan orang yang pakai paspor, suami istri pakai paspor itu memang agak lumayan ya gitu. Tapi tidak mahal, tidak mahal juga gitu. Jadi saya nggak mau cerita tentang operasi karena saya tidak pernah operasi di sini waktu melahirkan. Terus yang klinik itu, kalaupun nanti anak itu sudah umur 1 tahun ya kan sampai ke 2 tahun, itu akan bayar 1 ringgit saja, atau kalau di Indonesia kan itu 3.000 saja. Nah, bayangkan ya, murah sekali ya di sini begitu, karena pemerintahnya itu sangat peduli dengan rakyatnya begitu. Oke, itu yang kedua tentang hospital ataupun kesehatan ataupun medis kalau kita bisa disebutkan seperti itu. Dan yang ketiga, alat transportasi umum yang baik dan nyaman, bahkan sangat selesa. Karena apa? Di bus itu sudah tersediakan AC begitu kan. Tetapi pemerintah itu menyediakan alat transportasi umum itu secara gratis. Yaitu alat transportasi yang gratis itu disebut namanya adalah bus atau bus Smart Selangor. Jadi tidak peduli itu mau bukan orang Malaysia ataupun bukan orang rakyat Malaysia yang hanya saja bisa menggunakan itu, tidak. Bukan warga rakyat Malaysia juga bisa menggunakan fasilitas bus atau bus Smart Selangor ini. Gratis pemirsa. Dari saya tidak contohnya dari saya kan tinggal di Puchong
ke KL itu gratis. Bayangkan aja jauhnya gimana ya kan. Mau perjalanan sampai 2 jam, 1 jam begitu gratis, tidak dipungut biaya gitu. Jadi emang bagus sekali ya, karena apa? Sangat meringankan beban ya kan. Bayangkan aja kalau ada yang anak sekolah kan bisa memakai fasilitas begini gratis, jadi kan sangat membantu ya, membantu mereka yang untuk menghemat istilahnya begitu. Jadi 3 hal yang menarik bagi saya ini adalah yang terbaik saya nilai. Karena apa? Toleransi itu sangat penting bagi kita, ya kan? Dimana kita harus respect dengan agama lain begitu. Karena pada dasarnya kan kita memang diciptakan untuk saling hormat menghormati, ya kan, menghargai, respect each other, ya kan. Lalu kedua tentang kesehatan. Dimana kesehatan ini kan kita bukan semua orang yang bisa punya uang lebih begitu kan. Seperti saya tidak membedakan dengan Indonesia, maaf. Cuma bandingkan saja, nilai saja. Kalau di Indonesia itu, kalau tidak ada uang, bisa-bisanya di Indonesia itu tidak dilayanin. Ya, saya pernah lihat di sebuah berita begitu kan di sosial media, sampai dia mau melahirkan tidak dilayani, sampai orang tersebut kehilangan anak dalam perutnya, kan itu sangat menyedihkan begitu, karena tidak ada uang muka atau depo, uang DP begitu. Kalau di sini nggak ada pemirsa, yang penting ada IC, kalau orang Malaysia IC ya kan. Kalau seperti kami yang menikah dengan orang sini itu paspor, tetapi harus menunjukkan buku nikah atau surat nikah. Kita tunjukkan kepada mereka dan mereka akan melihat bahwasanya kita adalah istri atau suami warga negara Malaysia, dan itu akan diberikan fasilitas yang murah sekali dan tidak memakan biaya yang sangat mahal. Bayangkan 70 ringgit. 70 ringgit itu 1 minggu saya makan di situ, terus perobatan anak saya ya kan. Nah, waktu itu sekalian biaya juga waktu saya melahirkan begitu. Nah, saya juga nggak tahu tentang biaya untuk melahirkan secara operasi di sini karena saya tidak operasi. Dan yang ketiga itu adalah alat transportasi begitu. Semoga saja Malaysia ini bisa menjadi contoh kepada negara kita agar bisa lebih maju lagi ya kan. Membantu rakyat yang membutuhkan begitu, dengan memberikan fasilitas atau kemudahan yang bisa dinikmati semua rakyatnya. Oke, itu saja pemirsa. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah perkataan. Omongan saya ini saya mengikut pengalaman saya. Apa yang saya pandang itu saya ceritakan di depan layar ini. Jika saya ada tersalah omongan, saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk membandingkan ke sana dan ke sini, tidak ada. Hanya saja saya ingin Malaysia ini menjadi contoh yang terbaik begitu. Dan saya ucapkan kepada Malaysia terima kasih karena telah memberikan yang terbaik untuk kami walaupun kami bukan warga negara Malaysia. Terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pemirsa Borunaga. Semoga mengambil hal-hal yang positif dari video saya ini. Yang negatif jangan disimpan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan share jika bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan komen yang positif. Saya Borunaga. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga pemirsa senantiasa diberikan kesehatan. Kita jaga kita. Oke, terima kasih. Saya Borunaga. Bye-bye.